di kita ini kalau proyeknya nggak besar kali nggak tertarik semua orang. Jadi kalau nggak proyek triliunan, 4T, 5T gitu, nggak tertarik dia di Pemda-Pemda ini kemudian mendapat dananya dari mana nggak tertarik dia kalau rakyat-rakyat yang kerjain cuman misalnya rakyat ini ada yang bisa mengerjakan 1.000 orang dia tapi karena kemampuan uang yang nggak ada kan 1.000 orang orang ini ngerjakan selesai juga Bantar Gebang itu harusnya. Penonton Opsi Media TV, kita kembali bertemu dalam Bincang Santai. Kali ini kita mengulas persoalan sebenarnya yang sehari-hari ada di lingkungan kita, tapi kerap kali kita abaikan. Persoalan yang setiap hari ada dan sering kita lihat, sering kita abaikan ialah sampah. Nah, kenapa harus kita bahas sampah ini? Apa menariknya sampah ini? Nah, bersama kita hari ini kita sudah hadir seorang pakar persampahan, kalau bisa disebut pakar persampahan, yakni Bung Gideon Wijaya Ketaran. Bahkan beliau sudah membuat sebuah startup yang khusus mengelola masalah sampah ini, ya. Kita akan lihat sejauh mana, semenarik apa sih masalah sampah ini dan sepenting apa masalah sampah ini. Kita akan coba bincang-bincang dengan beliau. Kita sudah hadir, Bung Gideon Wijaya Ketaran. Salah. Kenapa sih tertarik berada di bidang persampahan ini? Apalagi kan menurut orang sampah sesuatu yang bau, sesuatu yang kotor, jorok. Kenapa justru bergelut di bidang sampah ini? Pertama ya, mungkin udah panggilan apa hidup kali ya. Saya udah menjalani banyak usaha ya di bidang lain, tapi entah kenapa di ujung-ujung akhir pengabdian hidup ini malah larinya ke dunia-dunia yang seperti ini gitu, lingkungan, sampah. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi yang paling penting bagi saya adalah bahwa ada satu kebiasaan habit dari masyarakat ini yang harus kita rubah gitu, terutama di bangsa ini. Selain memang panggilan jiwa tadi, maksud saya adalah saya punya banyak teman ini. Ya. Mereka teman-teman dari SMA gitu, tinggal di Indonesia, kemudian saya kuliah di Indonesia, mereka kuliah di luar negeri semuanya gitu rata-rata ya. Ya. Pada saat pulang ke Indonesia, kalau saya lihat dari YouTube itu ya, orang-orang di luar negeri itu udah habitnya bagus banget gitu. Berarti mereka kira-kira 6 sampai paling minimal mereka 3 sampai 5 tahun ada di stay di sana, harusnya mereka mengikuti aturan atau paling tidak habit seperti itu. Ya, habit di luar ya Ya, maksudnya ya. ya. Kebiasaan Kebiasaan itu. Tapi ketika mereka balik ke Indonesia, saya melihat kok mereka nggak berubah gitu. Artinya apa? Mereka udah mendapat pendidikan yang lebih bagus, kemudian sistem yang lebih bagus, aturan yang ketat, dan segala macam yang lebih sempurna dari di kita. Tapi begitu kembali ke negara kita ini, mereka kok nggak lebih baik. Saya pernah tanya itu. Dan apa jawaban mereka? Jawaban mereka sederhana. Saya nggak mau tinggal di sana saking ketatnya, lebih enak di sini karena semua bisa sembrono saya kerjakan, sembarangan. Misalnya habis merokok buang sembarangan, habis minum buang aja sembarangan, udah ada yang kerjakan kok kata. Kalau luar negeri sana kita ditangkap katanya, ya kan? Kena denda lah segala macam, ada CCTV di mana-mana begitu. Ya. Nah, jadi nggak leluasa malahan di sana katanya. Mungkin gara-gara itu gitu. Jadi menurut saya ini ada yang beda gitu. Apa karena sistem, apa karena habit? Saya mencari-cari gitu sebenarnya ini. Ya. Bagaimana bisa merubah itu gitu, Mas? Jadi hanya seperti itukah latar belakangnya atau ada sesuatu yang mungkin dalam perjalanan hidup Bung misalnya tentang sampah ini ada yang membuat harus masuk ke sana gitu. Secara wacana sih saya memang berpikir bahwa mungkin lingkungan yang bidang bisnis bidang lingkungan ini menarik bagi satu sosial ekonomi social ecopreneurship ini ya. Tapi memang secara lebih filosofi lagi suatu hari ya saya pernah terbangun dari tidur saya kira-kira jam 3 pagi gitu ya. Dalam
artian suatu hari saya berada di sebuah bangunan namanya Gelora Bung Karno, di bawahnya semua gelap. Saya lihat itu kok gelap semua, hitam semua. Saya turun ke bawah. Lalu di tengah-tengah Gelora Bung Karno itu saya lihat ada satu peti mati. Yang begitu saya dekati, saya datangi, ternyata itu wajah saya. Saya kaget, bukan main, kok ini saya gitu loh. Saya lihat ke atas gitu, ada tangan yang mau menangkap saya. Saya kaget gitu. Langsung saya bilang, jangan dulu lah. Kata-kata yang keluar dari mulut saya, jangan dulu, dan kasih saya umur 80 tahun, maka saya akan lakukan yang terbaik. Itu aja. Itu mimpi. Dalam mimpi itu. Dalam mimpi. Dan saya bangun, persis saya lihat jam 3 pagi. Saya nggak tahu apa maknanya semua ini. Lalu sejak itu saya mendesain sebuah perubahan, dalam artian saya mau melakukan satu perubahan dalam hidup ini, dalam artian misalnya apa yang bisa saya kerjakan. Saya membaca regulasi, saya membaca semua artikel, dan saya survei ke lapangan, saya riset pribadi, bahkan saya pakai lembaga-lembaga riset profesional juga untuk melakukan riset untuk mendapatkan data sebanyak mungkin. Itu udah saya kerjakan. Akhirnya saya pilih satu startup. Startup pengolahan sampah, karena menurut saya startup ini mungkin strategi paling cepat dan secara masif bisa tersampaikan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku. Apa yang dikerjakan di startup ini? Yang pertama adalah mengedukasi masyarakat bahwa tanggung jawab lingkungan itu bukan hanya dari sisi iuran saja. Begitu kita berikan iuran pengelolaan sampah bulanan, artinya kita udah selesai di sini tugas tanggung jawab kita. Ini yang salah gitu. Karena sampah yang kita miliki itu adalah tanggung jawab kita masing-masing sebenarnya. Artinya sistemnya belum juga bagus. Contoh yang saya edukasi, satu rumah dengan 5 orang anggota keluarga membuang sampah 1 kilo sehari. Iurannya misalnya kita buat 10.000 sebulan. Ada orang yang berbisnis dalam rumah, apalagi sekarang online ya. Satu rumah dengan 3 orang anggota rumah tangga bisa membuang 100 kilo sehari. Tapi iurannya sama-sama 10.000. Apa ini adil? Ini kan kasihan petugasnya gitu. Ya, mengangkat 1 kilo di sana 10.000 per bulan, di sana ngangkat 100 kilo 10.000 juga. Ini kan nggak adil. Berarti harus ada mekanisme yang sebenarnya regulasi atau aturan yang dibuat gitu oleh pemerintah daerah atau pemerintah kota ataupun pemerintah pusat sendiri nantinya. Yang kedua adalah kita menganggap bahwa setelah kita membayar iuran ini bukan tanggung jawab saya lagi. Artinya seandainya kita membiarkan sampah ini semuanya, dia tidak bisa menjadi bahan baku. Karena semuanya bercampur. Di Indonesia ini semua sampah ini begitu masuk ke bapak pengepul sampah itu, pasukan orange kita bilang misalnya, dia udah dicampur semuanya. Sehingga nggak bisa dipilah. Kalaupun bisa dipilah, dia sudah tidak menjadi bahan baku yang layak lagi gitu. Contoh, untuk mendaur ulang plastik itu ada standar aturan yang berlaku untuk bisa menjadi bahan baku kembali. Misalnya dia tidak boleh terkontaminasi dengan minyak goreng. Tidak bisa dia terkontaminasi dengan zat pewarna. Misal zat pewarna dalam arti misalnya minuman-minuman yang jamu apa segala macam itu kan banyak itu yang dicampurnya. Itu udah nggak bisa lagi digunakan nanti bahan baku itu. Jadi jangan dianggap plastik kemudian itu dicampur, kemudian nanti sana dipilah, dipisahkan kembali, lalu bisa didaur ulang kembali. Enggak. Enggak seperti itu. Enggak semua. Enggak sesederhana itu. Jadi harus ada bahan-bahan yang berkualitas yang dari rumah tangga sudah terpilah dengan baik. Nah, itu yang bisa didaur ulang. Kalau yang sisa-sisa itu paling bisa hanya dijadikan bahan baku untuk pembakaran. Tapi persoalannya kan seberapa banyak orang yang mengerti ini aja. Saya baru mengerti dengan setelah Bung Gideon kasih tahu seperti ini bahwa nggak boleh kena minyak goreng, nggak boleh kena pewarna misalnya gitu. Hampir semua kita udah survei pertama ya, yang peduli terhadap persoalan sampah ini masyarakat kita ini tidak lebih dari 23%.
Itu pertama. Yang kedua, dari 23% ini siapa yang mengerti tentang bagaimana memilah sampah ini sehingga menjadi bahan baku raw material? Itu hanya sekitar 7% yang mengerti. Artinya masih sangat jauh dari harapan kita. Jadi saya pernah ketemu sama industri yang punya produsen terkenal lah, multinational company, yang produk-produk yang kita sering pakai ini. Saya diskusi sama beliau. Bukan kami tidak mau bangun pabrik daur ulang di sini, Pak, katanya. Tapi kami sudah pernah coba untuk mengirimkan raw material ini aja ke tempat terdekat kita, misalnya di Taiwan dari Indonesia, semuanya rata-rata reject. Karena apa? Processing kita di sini nih masih masih minim gitu. Pengetahuan kita tentang waste ini juga, sampah ini juga masih minim gitu, sehingga masyarakat rata-rata kan ngumpulnya di TPA gitu ya kan. Nah ini udah rata-rata udah terkontaminasi semua, sehingga mencari kualitas yang mereka inginkan itu sulit di sini. Padahal menurut mereka sumbernya banyak sekali di sini karena jumlah penduduknya lebih besar. Itu aja persoalan. Nah, artinya kan berarti kalau berharap pada masyarakatnya mungkin susah ya, tapi kan bisa melalui katakanlah pemerintah daerah misalnya kan. Ini persoalannya kan contoh di pasukan kebersihan setiap daerah, yang juga saya pikir menurut saya sudah beberapa kali lihat nggak ada juga edukasi soal pemilahan seperti ini menurut saya. Nah, apakah misalnya Anda tidak masuk pada ranah ini misalnya untuk mengedukasi pemerintah daerah? Sudah. Sudah. Di awal saya berdiri memang kita di awal Montras berdiri memang kita masih kepada fokus membangun sistem. Pada saat membangun sistem ini kan kita membuat satu business plan, kemudian membuat satu bisnis prosesnya bagaimana. Ini yang paling penting kan. Bisnis proses ini akhirnya ketemu setelah 2 tahun saya berjalan. Ini kan saya meraba-raba, walaupun saya udah punya banyak data. Bahkan sudah banyak konsultan yang saya pakai, tapi masih meraba. Karena apa? Kita belum punya literatur di Indonesia ini tentang persampahan secara detail. Kita nggak pernah meriset ini, dan kita nggak pernah detail punya data tentang bagaimana sampah ini di Indonesia ini dikelola. Semuanya masih by lisan. Yang kedua, kalaupun ada sporadis. Kemudian yang ketiga tidak tercatatkan dengan baik gitu ya. Contoh, kalau secara populasi, data dari kementerian mengatakan bahwa 0,7 kilo setiap orang Indonesia membuang sampah per hari. Dari 0,7 kilo itu 17% plastik. Nah itulah ada perhitungannya. Jadi kalau misalnya kita bilang 17% itu kalikan 1 kilo kira-kira 0,1 kilo aja kita buang plastik sehari. Kalikan 100 juta aja kita udah berapa? 10 juta kilo sehari kita buang plastik. Iya kan? 10 juta kalau kita hitung cuma yang taruh 200 jutanya nggak menggunakan plastik lah 100 juta. Berarti kita 10 juta kilo kita membuang plastik sehari gitu. Harusnya kan kita menjadi sumber negara yang bisa memasok bahan baku plastik daur ulang kan ke seluruh dunia. Tapi kan kenyataannya hari ini kita impor. Kenapa kita impor kembali plastik-plastik yang untuk menjadi bahan baku? Kita nggak punya data gitu loh. Maksudnya apa? Sumber plastik kita dihasilkan dari daerah mana aja, kemudian siapa yang mengelola, bagaimana kualitasnya, sehingga bisa menjadi bahan baku ke industri-industri yang ada sekarang di Indonesia ini. Orang nggak mau capek, akhirnya orang impor aja. Nyarinya susah. Ini artinya di sini aja kita udah miss gitu loh. Untuk membangun sistem persampahan ini kita aja miss menurut saya gitu ya. Kita nggak punya data, nggak punya apa. Itu yang udah saya bangun, akhirnya kita temukan. Lalu saya masuk ke tahun ketiganya ini. Saya masuk ke tahun ketiganya. Kita mendapatkan respon positif dari pemerintah kota Jakarta Utara. Di bulan Oktober tahun lalu kita diberikan kesempatan untuk mengelola se-Jakarta Utara melalui Pemdanya, termasuk mengedukasi masyarakatnya kita lakukan secara masif. Ini dilihat oleh kota-kota lain, menjadi referensi kota lain. Kemudian kita masuk ke
diajak bergabung oleh Pemda Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, untuk coba mengimplementasikan sistem kita di sana. Lalu berjalan lagi, kita diajak lagi ke Bali nih sekarang, sama Pemda-Pemda di Bali. Kemudian diajak lagi, terakhir kita diajak sama Pemda Kabupaten Pemalang, dan kita sudah mendapatkan SK-nya untuk melakukannya sistem kita ini di sana. Lanjut ke Palembang hari ini, dan next saya yakin, bahkan saya mendapatkan email dan WhatsApp dari aktivis lingkungan minta diimplementasikan di Angola, di beberapa negara di dunia yang lain. Artinya menurut saya untuk orang-orang negara-negara dunia ketiga mungkin cocok atau tepat kali ya. Ada circular economy, ada edukasinya, ada pendataannya yang akurat. Gitu. Mungkin bisa diterangkan sistem apa yang lebih sederhana misalnya gitu, sistem apa yang diajukan untuk dikelola oleh pemerintah daerah ini? Bagaimana sistemnya? Sistemnya pertama begini. Pemda ini selalu mengatakan bahwa kalau mengelola sampah itu kami minim anggaran. Yang kedua, jika dia mau meminta anggaran, maka ada banyak klausul yang diajukan oleh Kementerian Keuangan untuk mereka penuhin. A, B, C, D misalnya ya, Adipura lah, apalah, banyak kali syarat-syaratnya untuk mereka mendapat anggaran. Belum tentu turun juga. Lalu saya tawarkan sistem yang sangat sederhana. Sistemnya adalah, Pak, saya bilang, ke Pak Wali Kota atau Bupati nih ya. Berapa banyak produk kemasan yang masuk ke kota Bapak? Lalu dia jawab biasanya, banyak Pak. Bagaimana hubungan relasi antara Pemda Bapak dengan produsen? Karena produsen mendapat tanggung jawab berdasarkan surat daripada peraturan menteri bahwa mereka harus bertanggung jawab untuk mengurangi sampah. Kan ada tanggung jawab dia harusnya sebagai produsen ya. Sejauh mana hubungannya dengan Pemda? Pemda bilang kami nggak tahu apa-apa. Rata-rata begitu jawabannya. Harusnya saya nih ya sebagai pengusaha, saya menjual 1 miliar botol minuman di misalnya kota, saya bilang kota Jakarta aja misalnya, 1 miliar botol. Seandainya saya punya untung 1 rupiah aja, ya, 1 miliar botol, saya udah punya untung 1 miliar kan satu bulan. CSR saya kan harusnya 2,5% dari 1 miliar kan ke Pemda itu kan, harusnya saya berikan kan. Saya tanya sama Pemda itu, Bapak dikasih berapa? Mungkin 10 juta, mungkin 100 juta gitu. Coba Bapak data dulu lah, berapa sampahnya setiap bulan. Dari situ kan kita tahu mereka itu penjualannya berapa, keuntungannya berapa. Ya minta yang wajar lah, adil untuk Bapak menanggulangi sampahnya. Itu yang saya bangun, Pak. Caranya saya tempatkan banyak tong sampah di beberapa titik kota nanti. Itu yang bisa mendata dengan artificial intelligence dan IoT ya. Akan mendata itu semuanya. Di kecamatan mana, di kelurahan mana, sampah paling banyak, apa segala macam, merek apa, termasuk brandnya. Bisa saya data. Jadi itu hanya untuk menghitung jumlah, bukan pada pengelolaan bagaimana sampah itu untuk dikelola kembali gitu, didaur ulang gitu. Kalau seandainya sampah ini pakai sistem saya ini, kan ada circular ekonominya. Masyarakat datang aktif memasukkan ke dalam tong, maka dia dapat duit. Itu masyarakat. Yang tadinya dia nggak menarik bagi dia sampah ini, dia buang-buang aja, ternyata menurut dia ada uangnya. Itu yang pertama. Dibayar ya? Dibayar. Di sistem aplikasi dibayar. Kemudian dia dapat duit kan? Nah. Lalu bagi pengelola macam kita, Pemda dengan dinas, maka mendapatkan datanya. Setiap hari sampah jenis apa yang paling banyak masuk di situ. Dia tinggal melihat aja neraca kredit plastiknya. Ibaratnya kalau sebentar lagi ada kredit plastik atau neraca plastik, dia bisa klaim itu. Plastik klaim buang ke sini, kalian dikewajiban untuk membeli berapa, mana selisihnya buat pengelolaan di wilayah kami, katanya kan begitu aja. Ini kan akan terbangun sistem ini ke depan nanti seperti ini, menurut saya. Ya itu kan dari sisi hitungan jumlah ya. Artinya kita mau melihat dari sisi jumlah, lalu kemudian ada feedback dari si perusahaan, ya kan seperti itu. Tapi
setelah ini sampahnya diapain gitu? Setelah terkumpul Setelah diapain? terkumpul sampah ini ada take off apanya yang membelinya. Industri daur ulang. Oh, oke. Industri di daur ulang di Indonesia kemungkinan kalau kita bisa kasih data bahwa di kota ini ada 10 juta ton, di sini ada 5 juta ton, di sini ada, kemungkinan dia tidak akan impor lagi. Oh, oke. Jadi berarti di sini misalnya dari aplikasi Montres itu tidak mengelola ya, hanya Menghubungkan mereka semua. fasilitator ya. Fasilitator. Oke, jadi bukan bergerak di bidang pengolahan limbahnya ya. Tidak. Tidak ya, tidak mengelola ya. Cuman untuk memulai awal-awal, ya, kan mendrive ya. Mendrive ini kan susah mengedukasi orang ini. Terutama dulu awal paling susahnya apa? Saya mengajak pemulung ini ke pemulung, hampir semua nggak bisa pakai Android loh ya. Itu awalnya. Akhirnya ke anaknya. Ya, ya. Nah, saya pergi ke lapak-lapak tradisional gitu ya. Bapak ibunya nggak bisa menggunakan HP ini. Akhirnya anak SMP-nya, anaknya yang asal kita datang, anaknya ada di situ. Mulai transaksi pakai handphone. Kita edukasi nih. Nah, dari situ akhirnya sekarang mereka bilang apa? Satu, Pak, makasih. Kami nggak bisa lagi dibohongi sama pengepul. Karena di aplikasi Bapak harga update setiap hari. Jadi kalaupun Bapak nggak bisa ngambil barang kami ataupun nggak bisa yang ngangkat jaringan Bapak, tapi dengan yang lain kami tahu harganya. Itu pertama. Harga pabrik kan saya update itu. Jadi artinya maksudnya saya hanya menghubungkan mereka. Di awal saya yang bergerak sendiri juga. Ya, ya. Saya sewa tempat, saya buat gini sistemnya untuk mengajarkan mereka beginilah sistemnya. Nah, datang mereka survei begini, nanti transaksinya begini, apanya begini, pencairannya. Kalau nggak ada workshopnya susah juga mengerti orang ini kan. Akhirnya ini udah terjadi, udah terlaksana. Saya nggak mengerjakan lagi, tapi mereka udah semuanya. Itu bisa terkumpul semua, bisa di apa namanya? Diambil semua. Diambil, diserap. Diserap semua, bisa Diserap semua sama pabrik. Oh, oke. Jadi karena saya ada juga di website saya kan selalu saya tampilkan data real per hari berapa data terkumpul itu. Sekarang pabrik-pabrik yang tadinya nggak berminat sama kita malah menelepon kita. Mau ngajak kerjasama, mau nyerap barang-barang itu. Contoh dulu kan gelas kaca ini nggak ada harganya gitu. Ternyata tiba-tiba kita ditelepon sama pabrik, gelas kacanya bisa nggak kita kontrak langsung gitu. Bisa supply berapa gitu. Jadi saya hanya menghubungkan ke pengepul-pengepul itu. Jadi saya bilang, pengepul ini apa mitra-mitra kita ini nanti masukkan ke pabrik ini, tapi syaratnya harus satu truk apa begitu-begitu. Best price-nya harganya berapa, semua kita kasih transparan. Di situ. Berapa banyak jumlah pengepul yang saat ini sudah berada di jaringan Anda gitu? 300. 300. Iya. Itu di Jakarta aja atau di rata-rata yang aktif itu yang ada itu 300. Yang aktif itu rata-rata yang di Jabodetabek sama di Pekalongan sama di Dompung sama di Tulungagung. Nah, itu aktif. Jadi maksudnya nggak aktifnya itu karena kan mereka udah pemain-pemain lama ya sebenarnya ya, pemain-pemain lama. Jaringan eksekusinya di akhir ini mungkin nggak masuk di harganya kali ya. Satu, mungkin dia punya kadang-kadang ada jaringan yang lama ini dia daur ulang sendiri, malah jadikan bahan sendiri, misalnya buat boneka, Oh, oke. buat mainan, untuk anak-anak. Jadi dia kalau dijual ke pabrik yang kita rekomen, mungkin nggak masuk, malahan dia pikir Dari sisi harga dari segi harga malah saya untung kalau buat boneka mungkin begitulah, atau buat ember, ada yang buat ember. Gitu. Jadi dia cuma nampung aja dari masyarakat, habis itu dia gunakan sendiri. Itu 300 pengepul ya, bukan pribadi per pribadi yang Enggak, pengepul itu. Kalau pribadi-pribadinya kita nggak pakai itu, nggak yang kalau pemulung-pemulung itu kita anggap user aja. Oh, Nah, bukan trash ke planner pemulungnya aja. ya, tapi Bukan. ke pengepul ya, yang Ya. besarnya ya, Ya. bandarnya ya, Ya. bandar pengumpul Iya. sampahnya dari pemulung ya. Itu menjadi mitra-mitra kita. Ada 300 ya. Ya. Hmm. Menjadi bandar pengepulnya. Jadi dulu bandar pengepul ini pakai orang lagi nih kaki tangannya nih. Dikasih untuk nyari ke pemulung-pemulung lagi gitu ya. Sekarang setelah open semua harga ini udah nggak ada lagi nih kaki-kaki ini semua. Gitu. Udah langsung dari pengepul langsung ke sana gitu. Ke mereka. Jadi mereka dulu kalau pengepul itu paling jual 2.500 ya.
Kalau botol air mineral gitu ya, Iya, sekilonya. sekilo. Sekarang kalau udah dengan aplikasi kita ini udah mereka udah tahu, jadi jual 3.500 ke 4.000. Malah naik dia. Lebih untung ya. Lebih untung dia dengan sistem kita ini gitu. Gitu. Terus ininya di mana nih? Sistemnya setelah dari pengepul, apakah Anda punya juga satu gudang atau satu tempat, atau langsung diambil oleh pabrik ke mereka, atau bagaimana? Hanya penghubung? Kalau beberapa barang yang memang volume ya, main volume. Iya. Untuk masukkan ke pabrik itu ada standar, misalnya satu truk tronton misalnya. Iya. Sementara di pengepul-pengepul kita barang-barang jenis ini nggak menjadi prioritas utama dia gitu ya. Iya, iya. Nah itu kita ambil. Kita ambil, kita kumpulkan, nanti kita taruh di gudang kita. Saya punya gudang juga sendiri di BSD. Kita kumpulkan lagi di sana sampai dia 1 tronton, baru kita kirim ke pabrik. Karena ada yang pabrik ini nggak mau yang kecil-kecil, 1 engkel, 1 minibus gitu, nggak mau dia. Ribet namanya antriannya, sistemnya gitu. Jadi maunya per truk gitu. Per 1 tronton lah 1 gitu ya. tronton dia baru mau. Jadi Anda yang mengumpulkan itu Ya, di gudang, lalu kemudian nanti pabrik yang datang mengambil. ya. Seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke seperti tadi dengan aplikasi Montres ya, Montres. Itu hanya bergerak di bidang yang tadi untuk mengumpulkan limbah plastik, lalu kemudian dijual dan didaur ulang, atau ada hal yang lain yang di Montres ini yang Anda lakukan gitu di luar itu? Jadi yang paling strategis di Montras ini sebenarnya kita lagi melakukan riset sebenarnya, masih riset, dan itu berproses bahwa ada 62% sampah ini adalah sampah organik. Banyak metodologi yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan pemain sampah organik, baik itu menggunakan maggot, baik itu menggunakan cacing atau teknologi yang lain begitu ya. Yeah. Kita juga pengen tahu sejauh mana bisa membantu processing ini gitu, supaya organik ini bisa ditanggulangi. Tapi memang secara ekonomis dia belum memiliki ekonomis yang tinggi gitu. Makanya tidak banyak yang tertarik di dunia ini. Tapi kami sudah melakukan riset itu di Sentul. Sisa-sisa makanan itu kami olah, kami kerjakan sendiri untuk menjadi pakan ternak. Jadi ternaknya menjadi nilai mendapatkan manfaat ekonomis yang lebih tinggi lagi. Tapi karena ini riset, jadi tergantung daripada sumber pakan juga. Jadi karena kami mendapatkan beberapa sampah organik ini dari mitra-mitra yang nggak pasti tiap hari sama gitu ya jumlahnya. Kadang-kadang di situ sangat pengaruh. Jadi memang di organik ini supply bahan bakunya itu menjadi prioritas utama sepertinya kalau saya perhatikan dari sistem ini. Tapi kalau sistem ini udah berjalan baik, malah di output hasil peternakannya ini yang paling menarik. Itu menurut saya. Serta limbah-limbahnya bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Itu yang pertama ya di dunia selain plastik tadi ya. Montras juga kami kembangkan supaya lebih gaul juga ke anak-anak muda ini. Jadi kalau sistem aplikasi yang ada sekarang dibuat, kayaknya terlalu kaku sekali juga. Hanya untuk orang-orang yang memang concern terhadap dunia lingkungan ini, sekitar 23% tadi aja. Iya, iya. Kami juga mau mencoba masuk ke market dunia hiburan. Dalam artian Montras juga udah meluncing satu aplikasi Kipo namanya. Kipo ini aplikasi seperti video pendek milik kawan-kawan yang lain seperti TikTok, snack video dan segala macam. Kita udah buat juga, namanya Kipo. Lalu Montras juga menggandeng mitra kita dari luar negeri. Kita buat namanya Montras Live. Montras Live ini lebih kepada media
meeting online atau komunikasi secara online seperti Zoom, seperti Google Meet dan segala macam. Nah, kita buat seperti itu dengan durasi lebih panjang, 3 jam free, serta bisa berkomunikasi dalam satu line 70 user. Sementara seperti itu karena masih terbatas dari kapasitas bandwidth-nya. Nah, tapi kalau kita hari ini untuk meeting 100.000 orang dibagi 70 ya, kira berapa line itu kita kuat. Untuk sekarang udah kita pernah coba. Jadi untuk 100.000 orang live hari ini meeting kita kuat. Itu kapasitas kita. Itu udah kita launchingkan, namanya Montras Live. Dan yang terakhir sedang kita kembangkan adalah sebenarnya udah pre-launching ya. Itu namanya Mo Token Crypto. Nah, kita buat di Singapura. Ini tujuannya adalah menarik perhatian daripada investor-investor luar yang mau berinvestasi untuk dunia lingkungan hidup ini, terutama dengan sistem blockchain cryptocurrency tadi ini. Nah, kemungkinan bagi mereka yang tertarik untuk di sini, kita kasih fasilitasnya untuk membantu kita ini berjuang menyelamatkan bumi ini. Itu visi kita. Ya, tapi kan persoalan tadi ada beberapa program ya di Montras ini. Tapi secara umum kan, apalagi kita bicara soal volume persampahan di Indonesia ini kan, semua itu ada di tangan pemerintah daerah ya, kebijakannya. Karena kalau untuk kita bicara soal individu-individu kan, secara volume juga persoalan sampahnya kan juga nggak terlalu besar ya. Yang besar itu kan pada kebijakan pemerintah daerahnya. Nah, sejauh mana proses dari Montras ini dengan beberapa program tadi itu melibatkan kebijakan ya, maksud saya kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung program-program Montras ini? Rata-rata kalau kita bicara ke daerah, pasti nanti nyangkutnya di soal dana, bukan di soal edukasi. Bagi mereka itu edukasi itu nggak ada artinya, gitu ya. Ya, mereka nggak tertarik urusan itu. Yang tertarik ini ada sampah kami, ini ada TPA kami, ini ada lahan, yuk bisa bawa berapa triliun ke sini untuk bangun persampahan. Ini kita bicara sama Pemda. 2016 saya pernah menjadi staf khusus Franky Sibarani ya, kepala BKPM. Itu tiba-tiba ada itu waktu itu keluar Kepres tentang pembangkit listrik tenaga sampah. Itu kalau tidak salah di 15 atau 16 kota itu di Perpres itu, saya lupa saya. Tapi begitu saya baca Perpresnya saya bilang, ini tidak akan mungkin terjadi di Indonesia. Jadi ini hanya cuma euforia aja nih. Perpresnya apa itu? Perpresnya adalah kota-kota ini harus membangun pembangkit listrik tenaga sampah sebagai titik akhir untuk pengolahan sampah supaya tidak terjadi penumpukan di TPA. Idenya bagus, ya, waste to energy, itu kata-kata keren gitu. Tapi dengan habit masyarakat yang tidak mau memilah, 85% sampah ini masuk ke TPA dengan kadar airnya tinggi, apa yang mau di burning, ya kan? Apa yang mau di burning di situ? Kita harus mengeringkan ini dulu ya. Berapa triliun nanti biaya untuk mengeringkan bahan ini aja, baru kita bakar. Ya, baru terjadi gasifikasi di sana untuk menjadikan pembangkit listrik. Ya kan? Akhirnya sampai detik ini saya lihat nggak ada satupun yang keluar itu kayak pembangkit listrik tenaga sampah. Belum ada ya? Nggak ada. Walaupun apa tadi, Kepres atau Perpres? Kepres atau Perpres saya lupa. Kepres kalau nggak salah itu. Keputusan presiden itu ya. Itu udah 2016 dikeluarkan itu. Direvisi lagi itu di 2020 kalau nggak salah, direvisi lagi. Naik lagi apanya fee-nya. Nggak ada juga yang ngerjakan. Kenapa 85% air ini siapa yang menguraikannya gitu? Yang mengurangi kadar air di sampah ini supaya bisa dibakar ini, siapa yang mau mengerjakan? Makanya saya masuk ke sini sebenarnya.
Nah itu tadi kan Kalau persoalan. saya masuk ke sini, saya pilah dia, kadar air berkurang menjadi 45% misalnya, ini baru masuk investor semua dari luar negeri. Nah hal-hal seperti ini kan sebenarnya kan eh, Tapi kan harus mereka melalui Pemda kan, kebijakan Pemda ya, katakanlah Perda misalnya gitu. Oh mereka nggak mau. Mereka kalau kita bilang nanti nih 3 tahun lagi, 5 tahun lagi kita baru bisa bangun pembangkit listrik dengan sistem gini. Oh dia bilang nggak ada anggarannya untuk edukasi. Nggak ada ini kegunaannya. Jadi mereka itu mau ini apa adanya inilah kerjakan begitu. Nggak ada yang mau. Investor dari luar negeri juga bilang nggak ada mau. Karena dari luar negeri bilang begini, oke nih sekarang kami keringkan ini, kita bakar nih. Kesinambungan sampahnya siapa yang jamin? Ya. Untuk satu pembangkit listrik satu tungku ini misalnya butuh 1 juta ton setahun. Siapa yang bisa menggaranti? Nggak bisa juga digaranti Pemda. Konsistensi ya. Konsistensinya harus itu juga ada ya. menjadi persoalan bagi mereka. Persoalan ya. Pasokan ya. Pasokannya. Nah, kenapa? Kalau ini udah jalan, nggak ada lagi sampah di TPA, kemudian ada sistem sirkular ekonomi yang dilakukan pabrik-pabrik industri recycling, jangan-jangan nggak ada lagi masuk barang ini ke sampah ke TPA untuk dibakar. Ya kan? Ya, sama-sama khawatir gitu. Investasi ini tidak akan balik. Rata-rata investor itu mengatakan investasi di sini nggak balik, maka mereka mundur. Nah, menurut Anda sendiri apa yang harus dilakukan gitu untuk bisa katakanlah atau memang ini akan tidak mungkin bisa dilakukan gitu? Saya nggak tahu ya. Ini analisa saya aja. Pasti bisa dilakukan. Karena melihat kondisi yang tidak mungkin untuk dilakukan ini, makanya saya melihat ada kecenderungan kenaikan harga minyak dunia ini ya. Akibat perang ini, saya nggak tahu perang ini juga rekayasa apa enggak, nggak tahu. Tapi dengan harga kenaikan sampai 140 barrel ini ya, US dollar per barrel, kecurigaan saya nggak akan turun di bawah 100. Kalau dia harga minyak bumi ini tidak turun di bawah 100, kemungkinan energi baru terbarukan bisa jalan. Dulu kan asumsinya di harga 35-45 US dollar per barrel itu, makanya nggak ada yang jalan di satu pun kan. Ya. Sekarang dengan 100 dolar per barrel saya kira bisa jalan tuh pembangkit listrik tenaga sampah walaupun kadar airnya 85%, bakar aja. Mungkin menurut saya masuk. Kalau kondisinya udah seperti ini minyak, karena harga minyaknya kan lebih mahal. Ya. Nah, kalau dibanding ini nanti sistemnya dengan pembangkit listrik sampah dengan harga sini, kemungkinan masuk. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya sama Pemda. Cuman siapa yang punya duitnya saya juga nggak tahu sekarang kan. Dengan ada kondisi perang ini siapa yang punya duit terakhir saya nggak tahu siapa. Paling-paling ya oil company lah yang bisa menjalankan ini. Perusahaan-perusahaan oil company dunia inilah yang bisa mungkin diajak berinvestasi untuk menjadi pembangkit listrik tenaga sampah. Menurut saya, situ. Jadi memang persoalan seperti tadi ya, kita kan kebijakan Pemda nggak akan pernah bisa kita harapkan kan seperti itu. Ya. Karena mereka juga melihat dari sisi anggaran, Ya. seperti itu. Nah, di ujungnya di hilirnya juga kan ini nggak ada konsistensi kalau dibuat. Ya. Karena pasokan kan butuh konsistensi Ya. untuk, karena ini juga menciptakan ini kan udah raksasa juga nih, butuh Ya. puluhan atau ratusan miliar kali ini kan, Ya. membuat PLTS lah ya, tenaga sampah Ya. gitu, semacam itu. Nah, Triliunan itu. triliunan ya. Nah, tidak adakah teknologi yang bisa mempercepat ini misalnya? Ada. Artinya seperti tadi kan persoalannya ada di sampahnya, kandungan airnya sampai masih 85 misalnya gitu. Tidak adakah teknologi yang bisa mempercepat proses ini gitu? Sebenarnya banyak. Menurut saya orang-orang Indonesia ini yang jago ya. Membuat bunker, bioreaktor segala macam untuk processing seperti itu menjadi pembangkit listrik atau menjadikan kayak briket-briket untuk dibakar ya. Iya, iya. Menjadi pengganti batu bara dengan harga batu bara yang luar biasa juga hari ini, kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Saya dapat informasi di media anak-anak perusahaannya Indosemen udah melakukan itu kan begitu. Sebenarnya bisa. Cuman di kita ini kalau proyeknya nggak besar kali nggak tertarik semua orang. Oh. Ya. Jadi kalau nggak proyek triliunan
4T, 5T gitu, nggak tertarik dia di Pemda-Pemda ini, kemudian mendapat dananya dari mana, nggak tertarik dia. Kalau rakyat-rakyatnya yang kerjain cuman misalnya rakyat ini ada yang bisa mengerjakan 1.000 orang dia, tapi karena kemampuan uang yang nggak ada kan, 1.000 orang ini ngerjakan selesai juga Bantar Gebang itu harusnya. Iya, iya. Kalau 1.000 orang ini dikasih lahan kecil-kecil begitu, modal mereka 5-6 M untuk mengerjakan sendiri masing-masing, kan selesai juga sebenarnya sana. Cuman kan ya tergantung kebijakan lah. Ya kan, kalau yang ada sekarang nih pengennya kan 4T, 10T, 100T kalau bisa masuk semua untuk mengerjakan, menyelesaikan persoalan-persoalan ini gitu. Sini tinggal apa aja, mindset atau pola kebijakan aja. Mau gimana melakukannya? Anak bangsa ini bisa. Saya tahu itu. Kalau mereka menyelesaikannya secara bersama, kecil-kecil, kayak semut lah. Kalau semut tuh habis juga ya roti satu blok besar itu ya. Kalau mereka datang rame-rame habis juga ya. Ya kan? Tapi kalau kita yang suruh buang semutnya, buang roti besar ini ya, nah kita buang aja, entah kita cincang-cincang, entah kita apa-apain, baru kita buang misalnya, begitu sama aja. Menurut saya kalau persoalannya mau diselesaikan seperti itu. Nah, kembali lagi pada persoalan sampah di Indonesia. Sebenarnya apakah ini sudah cukup urgent ya masalah sampah di Indonesia itu bagaimana? Jadi pengelolaannya. Jadi gini, kalau dibilang urgent saya nggak tahu lah. Tapi dunia bilang urgent. Kenapa? Hari ini kita dapat data 1,5 derajat Celcius suhu bumi naik. Ya, tahun 2020 kemarin. Orang bilang pandemi itu rekayasa misalnya ya. Iya. Saya bilang enggak. Kalau saya ya, itu secara alami. Kebetulan saya lulusan peternakan gitu ya. Iya. Ada berbagai jenis virus di dunia ini yang bisa dia tahan di bawah bumi ini sampai 100-200 tahun. Ya itu menurut saya. Jadi ketika suhunya berubah, kemungkinan dia keluar dari bawah. Ini feeling saya pribadi ya. Keluar dari bawah atau menyebar dari mana saya nggak tahu ini. Tapi itu merubah semuanya. Kenapa? Hampir semua orang mengatakan sekarang kenapa kena flu berat sekali rasanya. Beda dengan dulu. Padahal kalau di swab bukan COVID. Tapi kenapa besar kali, sakit kali katanya. Saya juga nggak tahu jenis apa itu. Tapi menurut saya perubahan iklim ini suatu ancaman yang paling berbahaya dibandingkan apapun sekarang di dunia. Menurut saya. Apa yang nggak mungkin kita pikirkan, saya melihat ada hal-hal aneh yang akan terjadi gitu di dunia. Contoh, kalau hujan di sini anginnya luar biasa sekarang kencangnya. Iya. Ya, kemudian di Bandung hujan es. Kok bisa? Itu kan ada lambang itu ya. Kalau kita belajar Tai Chi Master itu, ya kan, putih dan hitam, yin and yang. Iya. Kalau kita perhatikan itu, sebenarnya itulah hukum kekekalan energi. Jadi kalau yang hitam itu misalnya, dia akan menyerang ke putihnya. Putihnya pun menyerang ke hitamnya. Artinya apa? Kalau panas ini, sekarang kan dulu orang berpikir, apa dampaknya buat kita Indonesia? Pemanasan global, kita udah biasa dengan suhu begini. Yang bahaya kan luar negeri, es kutub mencair, tenggelam dia. Salah. Energi akan mencari energi yang berikutnya, tempat yang bisa dia masuk kan. Iya. Artinya rubuh hari ini saya mendapat informasi rubuh di Argentina, glacier di Argentina. Kemana dia lari? Bukan ke Argentina dulu dia. Ibarat air itu kita jatuhkan batu, dia nyebar dulu ke sana semua segala macam ya. Termasuk ke sini, sebentar lagi mungkin banjir di sini. Iya, iya. Kuala Lumpur kemarin banjir kan? Hari ini mungkin jangan-jangan Jakarta bisa banjir, nggak tahu tiba-tiba ada rob. Ini dampaknya besar bagi kita nggak bisa melihat ini semua secara parsial gitu. Kalau saya melihat ini bukan rekayasa semua kejadian ini, tapi karena perilaku kita. Orang bilang kenapa? Oh ini rekayasa. Bill Gates dia bisa memprediksi 15 tahun lalu menyatakan ini pandemi rekayasa. Menurut saya enggak. Dia ahli komputer, Microsoft. Jangan-jangan dia udah punya. Orang sekarang baru kembangkan artificial intelligence. Jangan-jangan dia dulu kan dia orang IT yang jago kan. Iya. Dia dari semua pembicaraan kita di email ini aja mungkin dari buatnya artificial intelligence dia udah ngambil bisa satu kesimpulan dari semua profesor yang email-emailan. Bakalan akan ada bencana begini. Tinggal ngambil aja kan. Menurut saya, maka dia bisa prediksi bencana terbesar adalah ini. Dan ini terbukti.
Ketika dia mengambil posisi untuk berinvestasi di situ, ya pilihan dia. Karena dia udah bisa membaca. Indonesia kan, kita orang Indonesia belum bisa. Makanya saya membangun Montras ini, saya pun pengen membaca suatu saat ke depannya apa. Ancaman sampah ini apa gitu. Bukan hanya soal plastik. Plastik ini paling 10 tahun lagi udah habis ini. Iya. Karena kebijakan, regulasi, tekanan dunia, semua ini mungkin udah habis 10 tahun lagi. Tapi yang berikutnya kan manusia tetap menghasilkan sampah. Apa ancaman kita berikutnya terhadap sampah ini? Ya saya mungkin dengan Montras ini bisa memberikan satu gambaran. Habis plastik ini yang bahaya nanti kan gitu kan. Warning dulu ini jangan sampai ini, jangan sampai jenis ini yang kita mencemari kita, berbahaya. Nah, sekarang ancaman sampah terbesar yang kita harus antisipasi apa itu? Organik sebenarnya. Organik ya. Ya, 60% itu ada di TPA, itu menghasilkan gas metan. Gas metan ini penyumbang terbesar untuk pemanasan global. Berbeda dengan CO2 tadi. Metan ini berkali-kali lebih bahaya dari CO2 sebenarnya. Cuman nggak pernah diekspos karena dianggap hanya di satu titik TPA kan. Oke. Nah, tapi dia kan terus menghasilkan itu. Oh, jadi salah satu ancaman terbesarnya dari sana ya, di sampah organik ya. Sampah organik. Nah, untuk meminimalkan ancaman itu apa yang harus dilakukan ya? Itu tadi Pemdanya itu harus terlibat masif ke masyarakat untuk mengedukasi. Di masyarakat itu yang harus dibuat dulu bumpernya. Oh. Jangan semuanya masuk ke TPA baru dibuat sistemnya. Itu memang enak proyeknya, jadi sumber duit. Tapi kalau nambah kapasitasnya bisa nggak bertahan. Nah, di masyarakatnya apa yang harus dilakukan? Masyarakat ini harus bisa bagaimana caranya di kelurahan ini tidak boleh keluar organik tempat pembuangan sampah. Bagaimana caranya? Itulah mereka pikirkan. Atau misalnya di rumah tangga, apa yang harus saya lakukan misalnya di rumah saya untuk mengurangi sampah organik ini? Apa Sederhana, tinggal beli paralon, tanam paralon itu misalnya 1 meter ke dalam tanah, buang aja organiknya ke dalam situ, tutup. Oh, oke. Kan dia kan, belilah seperti kayak M4, mikroba yang kan banyak beredar itu yang kan tinggal tuang aja satu, tutup setiap hari ya, setiap kita buang kan selesai. Jadi kalau ditanam di sana, apa tadi sampah dari rumah kita sendiri ke TPA kan enggak. Iya, iya. Kalau semua orang melakukan itu, kan nggak ada persoalan terhadap organik ini. Dan manfaatnya Tinggal ambil paralon tadi kan, buang lagi ke tanaman kita, jadi pupuk. Jadi pupuk. Iya. Oke. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan di rumah ibu saya sebenarnya. Iya. Jadi tapi dia bukan paralon, cuman dia di semacam tong besar. Iya. Dia pakai tong besar, organiknya dimasukkan ke dalam, gitu. Terus dicampur tadi itu mikroba itu. Terus sekali berapa hari nanti dibaliknya itu menjadi pupuk untuk tanaman. Dibalik-balik sama dia misalnya gitu ya kan, jadilah pupuk. Kasih ke tanaman pot. Iya. Gitu. Subur itu, nggak perlu pupuk kita. Ya, minimal itu ya. Minimal yang bisa itu dilakukan oleh setiap rumah tangga ya. Ya, dan hilanglah beban bumi ini terhadap persoalan itu. Ini kan kita edukasi terus ini setiap momennya, kita melalui apps, melalui email, kadang kita berikan begitu kepada user-user kita informasi-informasi yang begitu. Oke. Ya, mungkin ada hal yang bisa Anda sampaikan lagi mengenai masalah persampahan ini sebagai edukasi kepada masyarakat. Sederhana yang mau saya sampaikan pertama adalah bahwa sampah itu tanggung jawab kita masing-masing. Yang kedua, dibantulah beban pada abang-abang, bapak-bapak pengepul sampah kita atau pemulung ataupun misalnya kita bilang petugas kebersihan supaya kita bisa meringankan pekerjaan mereka juga. Yang ketiga yang mau saya katakan adalah bijaklah menggunakan plastik. Dalam artian sekarang ada misalnya tumbler nih ya, tumbler. Nah, tumbler kalau misalnya minum kopi di mana-mana ya gunakan tumbler lah, atau minum air mineral sekarang juga banyak beredar di mana-mana, tinggal scan aja gitu, atau bukan scan, tinggal pencet aja ada, bisa kita isi ulang kan gitu ya. Tersedia juga gitu di bandara juga ada tersedia, ya gunakanlah ini. Yang keempat itu bahwa kalau kita care terhadap lingkungan ini, sampah-sampah organik di rumah itu juga saya lihat ibu-ibu sekarang banyak menggunakannya untuk ekoenzim.
Ekoenzim ini dengan istilahnya ada bot, ada media, sisa buah-buahan, sayuran-sayuran dikasih fermentasi selama 90 hari, dia bisa untuk ngelap kaca, bisa untuk membersihkan lantai, jadi pengganti disinfektan gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan. Yang kelima, kalau yang sisa-sisa organik yang lain di luar buah dan sayuran tadi mungkin bisa dibuatkan composting dengan cara misalnya biopori atau apapun misalnya yang pernah mereka kerjakan atau mereka dapat informasi. Dan itu banyak di YouTube kok ilmunya. Tinggal mereka cari, tinggal mereka apakan, bisa mereka implementasikan di rumah masing-masing gitu. Itulah menurut saya yang penting. Jadi yang kelima, saya mengajak generasi muda ini. Jangan menganggap Montrose ini saingan. Saya banyak itu ketemu aplikasi-aplikasi yang sejenis ya. Jangan anggap Montrose ini saingan. Kita sama-sama nih. Saya hanya menginspirasi supaya di daerah-daerah itu juga banyak Montrose ataupun perusahaan-perusahaan lain yang model-model Montrose ini berdiri gitu. Supaya untuk bersama-sama bisa menyelamatkan bumi ini. Begitu aja yang saya harapkan. Yang penting tujuannya sama. Tujuannya kan? sama. Tidak harus bersaing ya. Tidak harus bersaing kita untuk urusan-urusan begini. Ya. Oke, Bang Gideon, terima kasih untuk waktunya bincang-bincang santai dengan Opsi Media TV. Penonton Opsi Media TV, demikian bincang-bincang santai dengan CEO Montrose Avatar Indonesia yang mungkin bisa memberikan pemahaman baru atau mungkin sedikit merefresh persoalan-persoalan sampah yang ada di sekitar lingkungan kita, bahwa sebenarnya dari diri kita sendiri, dari rumah tangga kita sendiri pun bisa menanggulangi persoalan sampah ini. Tidak hanya urusan pemerintah, tapi dari diri kita sendiri pun bisa menanggulangi persoalan sampah ini, karena tujuan utamanya adalah bagaimana menyelamatkan bumi, bagaimana memberikan bumi yang sehat bagi anak cucu kita kelak. Demikian bincang-bincang santai kita dengan Bang Gideon Wijaya Ketaran. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, Mas. Terima kasih.